Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 70. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Setelah kebobolan 1 gol lagi dari SMA Sewon, permainan pun berlanjut dengan bola untuk SMA Haja. Razor mendapatkan bola di mana Kang Maru dengan sigap langsung berlari ke arahnya sambil mengulurkan tangannya meminta bola. Tanpa ragu Razor langsung memberikan bolanya di mana dari belakang Gwang Cheol terus mengikuti Kang Maru berniat menekannya kembali dan berusaha memojokkannya. Dengan cepat Kang Maru memutar tubuhnya dan berhasil melewati Gwang Cheol, tetapi Gwang Cheol dengan cepat berusaha mengejar dan menghentikannya bergerak lebih jauh. Akibatnya Kang Maru berakhir tidak memiliki tempat untuk menendang bola karena tekanan Gwang Cheol sangat kuat. Sontak Kang Maru tiba-tiba saja berteriak dengan lantang meminta tolong dan mengatakan kalau ia membutuhkan bantuan. Dari samping Sung Siwo seketika muncul meminta Kang Maru melihatnya. Kang Maru langsung memberikan bolanya di mana secara tidak langsung Sung Siwo telah membersihkan area untuk Kang Maru. Meski bola telah berpindah tangan tetapi Gwang Cheol masih tetap tak ingin meninggalkan Kang Maru sendirian. Sementara itu Yong Su Sim juga sudah berada di dekat Sung Siwo berusaha merebut bola. Kang Maru dengan cepat bergerak ke sana kemari untuk meloloskan diri dari pengawasan Gwang Cheol, dan hasilnya ia berhasil menipu pergerakan Gwang Cheol dan menerobos dari sisi kiri. Namun tak berhenti sampai di situ, Gwang Cheol dengan sigap langsung kembali mengejar Kang Maru tak ingin melepaskannya begitu saja. Sung Siwo berusaha mempertahankan bolanya di mana sepertinya ia akan memberikan bolanya kepada Kang Maru yang berlari ke arahnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah trik untuk mengecoh pemain SMA Sewon di mana Sung Siwo bergerak ke samping mendribel bola sementara Kang Maru terus berlari lurus ke depan. Setelah Kang Maru berada cukup jauh di depan, Sung Siwo dengan cepat langsung mengirim bolanya melewati seluruh tim pertahanan SMA Sewon. Kang Maru berlari dengan kecepatan penuh mengejar umpan terobosan tersebut. Seng Ho sedari tadi telah menunggu di depan tetapi tim pertahanan Lee Jae-ho juga tepat berada di sana. Seng Ho membuat dirinya menjadi umpan membiarkan Kang Maru terus membawa bola ke depan. Dengan cepat Shin Dong-wook kembali ke garis pertahanan mencoba untuk menghentikan Kang Maru bertindak lebih jauh. Kang Maru menghindari berduel dengan Shin Dong-wook dan memilih mengirim bolanya ke sisi kanan. Di sana sudah ada Jambul Merah yang langsung menyambut bolanya di mana dari belakang Jong Pil mencoba menekannya. Namun Jambul Merah bukanlah orang yang semudah itu dipojokkan sehingga Jong Pil tak bisa berbuat banyak. Jambul Merah mengembalikan bolanya kepada Kang Maru yang berlari ke depan. Bola tersebut terbang ke antara pemain tengah Gyumin dan Kang Maru yang entah siapa yang akan mendapatkan bolanya lebih dulu. Sontak tiba-tiba saja Kang Maru melompat dan menanduk bola tersebut sebelum Gyumin berhasil menyentuhnya. Atas hal ini Kang Maru harus berakhir tersungkur di tanah namun dengan cepat ia langsung kembali bangkit dan mengejar bolanya. Saat ini Kang Maru benar-benar telah berada di depan gawang dan berhadapan dengan penjaga gawang namun Gwang Cheol terus mengejarnya dari belakang. Pemain bertahan lain juga dengan cepat mengepung Kang Maru di mana ini membuat semua orang penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari samping Myung Seop yang merupakan pemain bertahan tiba-tiba saja muncul di atas mengejutkan semua orang. Ia meninggalkan posisinya untuk membantu Kang Maru. Melihatnya Kang Maru sedikit berputar ke arah Myung Seop seperti akan melakukan passing. Tetapi ternyata dia tidak melakukannya, ia menggunakan trik tipuan untuk menipu dua pemain bertahan lawan yang mencoba menghentikan aksinya. Setelah melakukan triknya Kang Maru dengan cepat menambah kecepatannya berlari ke depan gawang. Sekarang Kang Maru benar-benar lolos dan hanya penjaga gawang yang tersisa sebagai pertahanan terakhir SMA Sewon. Kang Maru mengangkat kakinya bersiap melepaskan tembakan mengincar sudut gawang, namun ternyata itu hanyalah sebuah gerakan tipuan di mana Kang Maru benar-benar mempermainkan penjaga gawang SMA Sewon. Dari bangku penonton ternyata ayah Kang Maru juga datang menonton pertandingan dan bersorak dengan sangat lantang memberikan semangat meminta Kang Maru untuk terus maju. Lee Jae-ho penyerang SMA Sewon bahkan sampai turun ke garis pertahanan untuk menghentikan Kang Maru. Namun dengan santainya Kang Maru hanya sedikit mencungkil bolanya melewati kedua kaki mereka dan menendangnya masuk ke dalam gawang. Dan hasilnya bola berhasil masuk ke dalam gawang dengan begitu halus di mana Kang Maru juga sontak langsung berlari begitu antusias melakukan selebrasi. Tak kalah dengan ayahnya ia benar-benar merasa sangat puas dan memamerkan anaknya kepada para pendukung SMA Sewon. Anak-anak SMA Haja semuanya dengan cepat berlari menghampiri Kang Maru dengan begitu antusias merayakan gol kedua mereka. Ayahnya juga ikut merayakannya dan tak tanggung-tanggung langsung menghampiri para supporter SMA Sewon. Raut wajah Shin Dong-wook benar-benar terlihat sangat tak nyaman menatap tajam ke arah Kang Maru.
namun seketika raut wajahnya berubah menjadi begitu konyol sambil menyebut Kang Maru sebagai pemain yang benar-benar jenius dan luar biasa. Sontak Lee Jae-ho langsung merangkulnya dengan erat dan sedikit bercanda menasehatinya yang terlihat terlalu santai padahal dia adalah kapten tim mereka. Lee Jae-ho tiba-tiba menjadi serius menanyakan pendapat Shin Dong-wook tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk memenangkan pertandingan ini. Sambil tersenyum tipis dan tatapan dingin Shin Dong-wook menjawabnya bahwa tentu saja mereka hanya perlu menang. Skor kedua tim saat ini sama 2-2 dan pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Tim ofensif SMA Haja mulai menyerang dengan lebih percaya diri berkat kejadian tidak terduga yang dilakukan oleh Kang Maru. SMA Haja jadi mampu mempertahankan tekanan terhadap SMA Sewon dan mereka tidak akan membiarkan kesempatan ini berakhir begitu saja di akhir putaran babak pertama ini. Mereka harus memanfaatkan momentum ini dengan baik karena tidak ada yang tahu kapan tim seperti SMA Sewon akan mengambil kembali peringkat atas. Sung Si-wo yang sedari tadi membawa bola melakukan passing kepada Kang Maru yang datang ke arahnya. Kang Maru mendapatkan bolanya di mana Gwang Cheol dengan sigap langsung menjaganya seperti sebelumnya. Gwang Cheol terlihat begitu waspada untuk menghentikan dan tidak terjebak lagi oleh tipuan Kang Maru. Di dalam pikiran Gwang Cheol saat ini kapanpun Kang Maru mendapatkan bola maka mereka akan dalam masalah. Dari arah samping Sung Si-wo muncul di mana Kang Maru langsung memberikan bolanya. Sung Si-wo melakukan umpan sekali sentuhan dan langsung mengembalikan bolanya kepada Kang Maru yang berlari menghindari penjagaan Gwang Cheol. Tepat saat bola sampai kepadanya Kang Maru langsung melakukan syuting mengincar sudut kanan gawang namun bolanya berhasil ditepis oleh penjaga gawang lawan yang membuat bola terbuang keluar. Lagi-lagi Gwang Cheol gagal menghentikan Kang Maru melakukan tembakan di mana Kang Maru merasa sedikit kesal karena tembakannya berhasil ditepis. Dari atas stadion terlihat beberapa orang yang begitu misterius datang menonton pertandingan. Orang-orang yang melihat kedatangan mereka dibuat terkejut karena ternyata mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah anak-anak SMA dari kota dengan tim sepak bola yang terkenal di Busan. Orang-orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini padahal mereka sudah dijamin mendapatkan tempat untuk bisa lolos di final nasional bahkan sebelum permainan berakhir. Orang ini adalah Jeong Bae Kim sang gelandang SMA Busan. Dia adalah pemain yang tekun, konsisten dan pemain yang cukup diwaspadai. Di sebelahnya ada angkatan kedua SMA Busan Yok Bae Kim yang juga berperan sebagai gelandang. Dia biasanya tidak begitu terlihat dan terlihat biasa saja saat bermain sampai dia tiba-tiba saja mendapatkan momennya untuk bersinar. Ada juga Bae Si Ultimatum yang merupakan jantung sejati dari tim SMA Busan di kota. Dia dijuluki sebagai kapten abadi dari SMA kota bernama Deok Bae Kim. Lalu ada juga bintang yang saat ini tengah bersinar di SMA kota. Dia adalah Rang Yu Hong striker angkatan pertama SMA Busan. Saat ini mereka terus membicarakan tentang Kang Maru yang menurut Yok Bae sepertinya akan menjadi salah satu pemain terbaik di Korea. Namun Deok Bae merasa tidak begitu yakin dan bertanya-tanya apakah dia memang sebagus itu. Karena penasaran ia pun menoleh ke belakang dan menanyakan pendapat Rang Yu tentang hal ini. Dengan wajah kakunya Rang Yu hanya menjawabnya kalau ia juga tidak begitu yakin dengan hal itu. Deok Bae mengungkapkan bahwa ia datang karena penasaran melihat SMA Sewon Lee Jae-ho dan Shin Dong-wook. Tapi sepertinya ia juga akan sedikit memperhatikan pemain SMA Haja Kang Maru yang banyak menarik perhatian orang-orang. Sementara itu di lapangan lain pertandingan antara SMA Uwon dan SMA Myeongwon juga sedang berlangsung. Si Gondrong memberitahu Seongwon bahwa Kang Maru mencetak angka dan SMA Haja saat ini dalam pertandingan yang sengit dengan SMA Sewon. Si Gondrong menantang Seongwon untuk mencetak angka lagi dan jangan sampai tertinggal oleh anak-anak SMA Haja. Mendengarnya Seongwon tiba-tiba tersenyum merasa tertantang ingin membuktikan kelayakan dirinya dan memberikan yang terbaik di pertandingan mereka ini. Kembali ke stadion SMA Sewon, pertandingan babak pertama telah berakhir dengan masing-masing tim mencetak skor 2-2. Ini adalah pertandingan yang benar-benar sangat menegangkan di babak pertama. Kedua pelatih mengatur ulang strategi untuk babak kedua. Dengan melihat alur pertandingan di babak pertama Hong Hak-chul membuat kesimpulan bahwa waktu di mana pertahanan SMA Sewon lengah adalah pada saat mereka menyerang. Mereka bertiga ini biasanya berada dalam jangkauan formasi segitiga dengan penyerangan yang halus. Meskipun mereka dalam jarak jauh sekalipun mereka mampu menjaga bola dalam kendali dengan sangat baik. Inilah yang membuat mereka berbahaya meskipun hanya menyerang dengan jumlah pemain yang sedikit. Itulah juga yang menjelaskan mengapa Razor kesulitan untuk menghalangi mereka. Dia seorang diri dikelilingi dari 3 sisi dan jarak di antara mereka terlalu lebar. Untuk hal ini hanya ada satu pemain yang bisa mengatasi area luas seperti itu. Pemain itu tak lain adalah Il Gyu. Ia akan memimpin garis pertahanan SMA Haja di babak kedua ini bersama pemain bertahan yang baru. Di babak kedua ini 3 pemain bertahan SMA Haja langsung digantikan.
nomor 29 Dong Hyeon Kim masuk dan akan memulai pertandingan pertamanya. Razor dan dua pemain bertahan lainnya ditarik mundur untuk saat ini karena permainan lawan saat ini kurang efektif untuk memainkan mereka. Jambul merah memegang bahu Dong Hyeon dan menyemangatinya untuk memberikan yang terbaik dan memastikan lawan mereka kewalahan menembus garis pertahanan mereka. Babak kedua pun dimulai di mana pertandingan kembali dilanjutkan. Pemain pengganti SMA Haja Seungnam mengawasi Yujin dari jarak dekat yang mencetak angka di babak pertama. Seungnam pernah berhasil menghalangi kuda liar SMA Myeongwon Jaemin Park. Dia mengabdi dan menjadi pemain defensif yang konsisten. Ada juga Ilgyu pemain pengganti yang baru masuk menggantikan Razor. Dia juga dikenal sebagai anjing liar. Melihat dari bagaimana dia berlari menyeberangi lapangan, orang-orang pasti langsung mengerti kenapa dia dipanggil seperti itu. Dengan aksinya dia berhasil menghentikan penyerangan SMA Sewon dengan keahlian pertahanannya yang begitu liar. Ketika dia berlari, para pemain SMA Sewon seperti terintimidasi olehnya. Dengan adanya Ilgyu dan Seungnam sekarang dalam permainan, SMA Haja memulai permainan babak kedua dengan baik. Pemain baru lainnya adalah Dong Hyeon Kim nomor 29. Para penonton merasa bersemangat ingin tahu bagaimana penampilannya juga. Tak lama SMA Sewon juga melakukan pergantian pemain yang sepertinya mereka meniru apa yang dilakukan oleh SMA Haja. Jongpil ditarik keluar dari lapangan dengan perasaan kecewa karena ia bahkan belum melakukan apapun di lapangan. Pemain yang menggantikannya adalah Sehyok nomor punggung 15. Dia adalah seorang pemain yang bermain di center belakang. Dengan masuknya Sehyok, Gwangcheol beralih posisi menjadi gelandang tengah. SMA Sewon saat ini benar-benar telah memasukkan center belakang yang handal. Hal ini membuat Dong Hyeon mendapatkan tekanan yang sangat besar di pertandingan perdananya. Bagaimanapun caranya dia harus melewati dua center belakang untuk bergerak maju. Pertandingan dilanjutkan di mana SMA Sewon Kim Dong menyerang SMA Haja dari arah samping yang diikuti oleh Myung Seop. Kim Dong menggiring bola dengan cepat ke depan mencoba menyingkirkannya. Ia secara spontan melesat dengan kecepatan penuh ke arah tengah lapangan. Center belakang Jong Sanwon datang membantu Myung Seop menghentikan aksi Kim Dong. Sementara itu, Seungnam dengan ketat menghalangi Yujin ke tengah, dan Ilgyu ia bertugas menghalangi Jun Hyeok Kim di belakangnya. Berkat adanya mereka berdua, center belakang Jong Sanwon jadi memiliki ruang untuk bernafas. Mereka berdua berhasil menghalangi Kim Dong dengan permainan antar pergelangan kaki. Myung Seop dengan cepat mendribel bola ke depan setelah mendapatkan bola muntahan yang lepas. Dia dengan kecepatan penuh mengarah ke depan. Dengan bantuan blokir dari Ilgyu, pemain bertahan Johnny sekarang bebas di arah yang berlawanan. Myung Seop yang membawa bola langsung melakukan pas mengirim bolanya kepada Johnny yang melesat ke depan di seberang lapangan. Dari belakang Lee Jae-ho mengikutinya mencoba menghentikannya mendapatkan bola. Johnny menjaga bolanya dengan sangat baik dan langsung memberikannya kepada Kang Maru yang berada di tengah. Kang Maru dengan cepat mengamankan bolanya sambil memutar tubuhnya di mana seperti biasa Gwangcheol selalu menjaganya. Kang Maru berhasil melakukan gerakan tipuan terhadap Gwangcheol menggunakan tubuh bagian atasnya yang bergerak cepat dari kiri ke kanan. Setelah menyelinap melewati Gwangcheol, Kang Maru mengirim bolanya ke arah Sung Siwo yang berlari di belakangnya. Sung Siwo mengamankan bola dengan baik dan melesat cepat ke depan. Ia lalu melakukan umpan lambung yang jauh ke sisi lapangan lain. Di sana sudah ada Yongjae yang berlari mengejar bolanya disusul oleh pemain SMA Sewon Kim Jin-woo di belakangnya yang tak akan membiarkannya begitu saja. Permainan yang sangat cantik dan tak terduga dimainkan oleh Yongjae di mana ia menggunakan punggungnya untuk mengontrol bola. Setelah itu dengan cepat ia memutar tubuhnya mendribel bola ke dalam. Para penonton dibuat tertawa merasa terhibur karena tidak mengira akan melihat gerakan seperti itu. Yongjae menambah kecepatannya menuju ke tengah lapangan. Setelah itu ia menendang bolanya lebih jauh ke dalam. Para penonton dan pemain SMA Sewon dibuat kebingungan apa yang dilakukan oleh Yongjae padahal jelas-jelas hanya ada pemain SMA Sewon di sana. Dari belakang sontak tiba-tiba saja salah seorang pemain dengan sangat cepat melesat menerobos ke depan. Dan ternyata itu adalah pemain SMA Haja Dong Hyeon yang bergerak sangat cepat seolah-olah terbang di udara. Penonton dan semua pemain SMA Sewon dibuat terkejut bagaimana Dong Hyeon melakukannya. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh. Dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.